Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isrul Khairiyah dengan NIM 20081060668 dari Tadris Biologi C semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Hubungan antara konsumsi jajanan kaki lima terhadap penyakit diare pada anak sekolah dasar. Dengan penulis Muhammad Lutfi Al-Manfaluti dan Muhammad Hidayat Budi. Karakteristik dari anak sekolah sendiri yaitu kebiasaannya yang sering tidak sarapan dengan mengganti makanan yang mengandung kalori yang tinggi atau zat gizi yang rendah. Faktor-faktor yang memperburuk keadaan gizi anak sekolah juga umumnya yaitu memilih makanan. Seringkali anak-anak salah memilih makanan yang sehat. Menurut WHO atau World Health Organization, penyakit diare merupakan suatu penyakit dengan tanda-tanda seperti perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa. Kemudian 3 kali atau lebih dalam sehari yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross-sectional untuk mengetahui adanya hubungan frekuensi makanan jajanan terhadap kejadian diare pada anak sekolah dalam waktu selama 1 bulan di SDN 2 Cipete, Banyumas, di mana populasi target adalah seluruh siswa SD dan seluruh siswa kelas 5 SD yang berjumlah 100 orang anak di SDN 2 Cipete Banyumas pada tahun 2014. Dengan sampel penelitian adalah siswa kelas 5 SD yang berusia 9-12 tahun atau kelas 4-6 yang sudah mulai berhubungan langsung dengan lingkungan. Dengan menggunakan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu sebanyak 100 orang anak yang hadir saat penelitian dan bersedia menjadi responden di SDN 2 Cipete Banyumas. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada tabel 1 yaitu distribusi frekuensi karakteristik responden anak. Dari hasil ini ditunjukkan bahwa siswa kelas 5 di SDN 2 Cipete Banyumas mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan persentase 54,15%. Usia yang terbanyak adalah 11 tahun yaitu sebanyak 66 responden dengan persentase 65,63%. Pada tabel 2 yaitu distribusi frekuensi konsumsi makanan jajanan anak sekolah ditunjukkan bahwa dari 100 siswa, frekuensi konsumsi makanan jajanan pada anak sekolah minimum adalah 0 dan frekuensi maksimum adalah 141 kali jajanan dalam sebulan. Nilai rata-rata frekuensi konsumsi makanan jajanan anak sekolah yaitu 70,54 kali dalam 1 bulan. Pada tabel 3 yaitu kejadian diare pada anak sekolah menunjukkan bahwa terdapat 85 siswa yang tidak mengalami diare dengan persentase 85,5% dan sebanyak 15 siswa yang mengalami diare dengan persentase 14,5% dari total siswa yaitu sebanyak 100 siswa. Kemudian tabel keempat yaitu frekuensi konsumsi jajanan kaki lima terhadap terjadinya penyakit diare. Pada tabel ini menunjukkan bahwa dari frekuensi konsumsi jajanan terhadap kejadian diare didapatkan nilai koefisien korelasi eta yaitu 0,956 dengan kekuatan eta yang sangat kuat dan nilai koefisien eta squared yaitu 0,870 dengan banyaknya frekuensi konsumsi makanan jajanan akan mempengaruhi kejadian diare dengan persentase 87,9% dan nilai P yaitu 0,002 atau P
kurang dari 0,05, yang berarti ada pengaruh korelasi jajanan makanan kaki lima terhadap penyakit diare di SDN 2 Cipete Banyumas. Sehingga terlalu banyaknya konsumsi jajanan kaki lima sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian diare pada anak sekolah. Menurut Aziz 2006, diare merupakan kondisi di mana terjadi perubahan dalam kepadatan dan karakter tinja atau tinja cair yang dikeluarkan 3 kali atau lebih dalam sehari. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak sekolah cenderung membeli jajanan di kaki lima yang ada di sekitar sekolah daripada membawa bekal dari rumah, di mana frekuensi maksimal 141 dalam 1 bulan. Rata-rata frekuensi siswa dalam mengonsumsi makanan jajanan yaitu 70,54 kali dalam sebulan di SDN 2 Cipete Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden, diperoleh data peserta didik kelas 5 mayoritas berumur 11 tahun, yaitu 66 anak siswa, dan mayoritas anak berjenis kelamin perempuan yaitu 56 anak responden. Secara teori diketahui bahwa anak pada usia 9-11 tahun merupakan usia yang sudah mulai banyak berhubungan dengan orang-orang di luar keluarganya, maka cenderung mulai menyesuaikan suasana dan lingkungan baru dalam hidupnya. Salah satu dalam hal perilaku jajan. Perilaku jajan pada teman-temannya di sekolah menyebabkan anak sering menyimpang dari kebiasaan makan yang sudah diberi oleh keluarga mereka. Dari hasil penelitian, terdapat 15 siswa atau dengan persentase 14,5% mengalami diare dan 85 siswa dengan persentase 85,5% yang tidak mengalami diare, dengan total siswa yaitu 100 responden di SDN 2 Cipete Banyumas. Diare akut sendiri yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari tanpa diselang-seling berhenti lebih dari 2 hari. Patogenesis dari penyakit ini yaitu masuknya jasad renik yang masih hidup ke dalam usus halus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung. Kemudian jasad renik tersebut berkembang biak di dalam usus halus. Oleh jasad renik dikeluarkan toksik. Akibat toksik tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan diare. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan yang signifikan antara jajanan kaki lima terhadap penyakit diare pada 100 responden siswa kelas 5 SDN 2 Cipete Banyumas pada tahun 2014. Sekian review dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.